Halo, selamat pagi semuanya. Suara kakak ada terdengar jelas ya? Terdengarnya nih suara kakak. Oke, baik kita mulai kelas numerasi hari ini ya. Jadi teman-teman, kakak-kakak semua udah megang soalnya kan ya? Udah di-share PDF-nya. Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu mungkin ya, nama kakak Nurul Iza, boleh dipanggil Kak Iza. Nah, di sini kakak mau membahas soal numerasi. Itu kan kemarin udah sama Kanabila ya di literasinya. Sekarang kakak mau bahas numerasi. Oke, mungkin untuk mempermudah bisa sambil dibuka ya soal file PDF-nya. Mungkin kakak-kakak udah ada yang mengerjakan nggak? Udah ada yang coba ngerjain belum dari soal-soal yang udah di-share-nya? Dekat belum, berarti oke, kita mulai aja ya bahas soalnya ya. Mulai dari nomor satu. Nah, nomor satu, soalnya seseorang bergetar dalam waktu 5 menit. Jika kecepatan rata-rata perjalanannya dihitung dalam 1 jam, berapakah hasilnya? Tidak ada yang tahu belum rumus untuk menghitung kecepatan. Mungkin dari perwakilan ada yang mau menyuarakan, ada yang boleh open mic-nya. Izin menjawab, Kak. Ya, boleh. Kecepatan rumusnya jarak dibagi waktu, kayaknya. Betul. Ini juga kalau misalnya kita tiba-tiba lupa nih karena nervous ya di ruangan, kecepatan rumusnya gimana sih? Nah, ini udah ada clue-nya nih di opsinya. Opsinya itu kan kilometer per jam. Berarti untuk mencari kecepatan ini, caranya itu kilometer dibagi jam. Kilometer itu kan jaraknya, jam itu waktunya. Berarti kilometer dibagi jarak dibagi waktu gitu ya. Oke, bentar. Terus ini. Jadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, eh, jaraknya jaraknya itu kan sejauh 0,4 kilometer. Berarti di sini 0,4 kilometer dibagi waktunya 5 menit. Nah, tapi karena dihitungnya dalam satuan jam, berarti 5 menit ini harus dijadikan bentuk jam. Berarti 5 dibagi 60 karena 1 jam itu kan 60 menit. Berarti 5 bagi 60. Jadi 0,4 kilometer dibagi 5 per 60. Nah, berapa nih? 0,4 kilometer dibagi 5 per 60. Oke, ada yang mau coba menghitung?
Oke, 4,8 benar ya, Kak Salsabila. Jawabannya yang kecepatannya berarti 4,8 kilometer per jam gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu untuk soal nomor satu. Jadi yang ya. Oke, boleh kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 2. Nah, di sini ada seorang siswa memperoleh nilainya itu 91, 88, 86, dan 78 dalam 4 mata pelajaran. Agar rata-rata nilainya menjadi 85, berapa nilai yang harus diperoleh pada mata pelajaran kelima? Nah, ini kan berarti pakai rumus rata-rata. Rumus rata-rata itu gimana? Ada yang masih ingat rumus rata-rata? Izin jawab Kak. Jumlah data dibagi frekuensi. Betul. Jumlah data dibagi frekuensi. Nah, berarti jumlah datanya di sini kan baru ada 4 nilai. Nah, tapi di sini kita udah ada, jadi ini agak dibalik ya. Kita udah dapat nilai rata-ratanya, tapi kita masih butuh satu pelajaran lagi gitu. Jadi 85 ini kita taruh di depan di nilai rata-ratanya. Nah, jumlah datanya berarti 91 tambah 88 tambah 86 tambah 78. Nah, ditambah satu data lagi. Itu buat mata pelajaran kelima. Ya, kita anggap lalu dibagi sama frekuensinya itu berarti 5. Oke, berarti ini biar nggak bingung. Dibagi 5. Nah, 5 ini kita bisa kaliin ke 85. Itu jadi 85 dikali 5 sama dengan, nah, data yang udah ada ini kita bisa jumlahin dulu. 91 tambah 88 tambah 86 tambah 78. Berarti berapa nih jumlahnya? Coba ada yang mau menghitung? Mungkin dari yang lainnya, karena dari tadi yang bersuara Kak Salsa bilang mulu ya. Oke, ada Kak Niki. Totalnya 343. Nah, berarti di sini 343 ditambah X. Lalu sekarang 85 dikali 5. 85 dikali 5 berapa? 425. Oke, kan Niki 445 sama dengan 343 ditambah X. Nah,
Sekarang 304 kan kita tinggal cari X-nya ini. Berarti X-nya sama dengan 425 dikurang 343 sama dengan 82. Oke, terima kasih Kak Niki. Jadi jawabannya 82 yang Oke, maaf. Yang ini ada yang mau ditanyain? Ini dua soal ini masih mudah ya. Ini tadi ini rata-rata. Oke, bisa kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang hasil dari operasi. Tapi ini angkanya banyak ya, dari 1, min 2 ditambah 3 min 4 plus 5 min 9, min 100. Nah, kalau misalnya kita hitung satu-satu kan banyak ya. Nah, ada cara cepatnya nggak sih? Ada yang tahu nggak? Nah, cara cepatnya, ya, karena kan nanti buat di ujian itu kan cuman waktunya itu kalau nggak salah 15 menit, 30 menit, maaf. 30 menit, tapi ada dan hitungan panjang. Jadi kita harus mencari gimana cara cepatnya. Nah, di sini itu kan ada 1 min 2. Pertama ada 1 min 2 plus 3 min 4 lalu min titik-titik lalu plus 99 min 100. Nah, coba kalau kita lihat, kalau kita gabungin dua angka, karena ini kan sampai angka 100, berarti dia jumlahnya ini, jumlah sukunya itu genap ya. Jadi kita bisa kumpulin dua suku, dua suku. Nah, di sini kita coba 1 min 2. 1 min 2 hasilnya sama dengan min 1. Lalu kita coba lagi 3 ke min 4. 3 sama min 4. Itu sama dengan min 1. Nah, terus coba kita yang terakhir 99 ke 100. 99 min 100 hasilnya sama min 1 juga. Oh, berarti barisan ini dari operasi ini itu berpola, yaitu ketika kita menggabungkan dua suku itu hasilnya min 1. Nah, kalau misalnya sukunya di sini ada 100, jumlah angkanya itu, jumlah deretnya itu ada 100, ada 100 suku, berarti 100 itu kita bagi dua. Karena Apa? kan berpasangan Apa? ya. Tadi kan Nyapa nyapa? kita kumpulin berdua-berdua. Jadi 100 bagi 2, 100 bagi 2 dikali nilainya itu min 1. Berarti sama dengan hasilnya min 50. Gimana? Bingung nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu untuk soal nomor ini? Bisa dilanjut. Ini nanti kalau misalnya aku kecepatan, boleh di rem aja ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 ini pola bilangan lagi. Coba bilangannya itu ada
ada 4, 7, 13, 22. Kalau yang ditanya 49, kemudian yang ditanya lagi. Oke, kita diminta untuk mencari dua bilangan yang terlewat. Nah, karena ini pola, jadi pasti polanya selisih antar bilangannya itu, antar sukunya itu pasti berulang. Nah, dari 4 ke 7, coba yang ini ada yang mau jawab dulu nggak? Pola bilangannya gimana? Ya, kalau dari 4 ke 7, dari 4 ke 7, ini berarti dia plus 3. Maaf, ini karena pakai keyboard, jadi maksudnya ini jarak dari 4 ke 7 gitu ya, bukan 4 kurang 7. Atau gini aja deh, 7 ke 4. Ya, jadi kelipatan 3 ya. Kan 7 ke 4 ke 7 itu plus 3. Nah, 7 ke 13 itu kan plus 6 ya. 13 ke 7 itu sama dengan 6. Lalu 22 ke 13, 13 ke 22 itu plus 9. Nah, berarti ini udah kelipatan 3 ya. 3 ke 6 ke 9. Nah, kalau berarti dari 22 ke suku berikutnya itu harus ditambah berapa? 13, 13 atau tipe nih, ya tipe ya. 12. Oke, berarti 22 kita harus tambah ke 12. 22 tambah 12 berarti sama dengan 34. Nah, tapi 34 ini opsinya ada 3. Berarti kita harus cari lagi. Dari 49 ke, berarti ini kan 49, 49 ke 49 ke 34 itu sama dengan 16, maaf 15. Berarti pola berikutnya itu 49 ditambah 18. Oke, benar kan Niki? 49 tambah 14 sama dengan 67. Berarti jawabannya yang 34 dan 67. Oke, ada yang masih bingung untuk menentukan pola bilangan? Jadi kalau pola bilangan ini sebenarnya ya susah-susah gampang, tapi untuk biar kita tenang, biar nanti mengerjakannya lancar, kita mindsetin aja lah ini gampang nih, biar gak rusuh gitu, gak panik sendiri gitu. Pasti polanya itu bisa bisa kalau di sini polanya kelipatan 3
Atau misalnya bisa nanti polanya itu angka genap, 2, 4, 6, 8, atau bisa juga yang angka kuadrat, jadi 1, terus plus 4, plus 9, plus 25, gitu. Atau bisa juga polanya itu selang-seling, jadi plus minus, gitu. Atau bisa juga kali bagi, gitu. Nggak selalu bertambah kayak gini, gitu. Oke, bisa next ke soal berikutnya. Ini kalau misalnya ada yang masih belum paham di soal berikutnya, boleh langsung ngomong aja ya. Nanti biar balik ke soal sebelumnya lagi. Hmm, Oke, nomor 5. Nomor 5 ini deret lagi, pola bilangan lagi kayak tadi. Nah, kalau misalnya kayak gini, polanya gimana? Coba di sini ada 3, 8, 14, 21, 29, 38. Nah, coba dari 3 ke 8 dulu. 3 ke 8 itu harus ditambah 5. Nah, 8 ke 14 bertambah 6. Nah, berarti polanya 3 ke 8 itu kan tadi 5. Ya, bertambah 1 ya. Jadi urutan 3 ke 8 itu 5, 8 ke 14 itu 6, 14 ke 21 itu 7. Nah, 21 ke 29 itu 8, 29 ke 38 bertambah 9. Berarti dari 38 harus bertambah 10. Berarti jawabannya yang 48. Jadi polanya 5, 6, 7, 8. Gitu. Jadi jawabannya yang 48. Oke, bisa kita lanjut. Nah, ini udah agak lebih rumit. Udah ada soal studi kasusnya. Ada permasalahan. Nah, jadi ayah itu beli mobil bekas seharga 7 juta dan mengeluarkan biaya perbaikan 450.000. Nah, sebelum menjual kembali, ia juga bayar pajak kendaraan sebesar 200.000. Nah, jika ingin mendapatkan keuntungan sebesar 15%, berapakah harga jual mobil tersebut? Nah, jadi caranya kita total dulu.
ke apa pengeluaran yang ayah butuhkan untuk mobil bekas ini. Jadi mulai dari pembeliannya, terus biaya perbaikannya, bayar pajaknya gitu. Setelah dapat total harga bersihnya, baru dicari keuntungan sebesar 15%-nya itu. Gitu. Nah, coba kita tambahin dulu. Ini aku tulis di sini. Nah, berarti total pengeluarannya sama dengan 7 juta ditambah 450.000 ditambah 200.000 sama dengan berapa? Ya, benar ya Kak Salsabila. Jawabannya 7.650.000. Nah, bukan jawaban, tapi total pengeluarannya. Nah, berarti harga jual mobilnya itu kita cari dulu eh, keuntungannya. Jadi 15% sama dengan 15% dikali 7.650.000 sama dengan berapa? Dikali 15%, 1.147.500. Oke, benar Kak Anggi. Nah, keuntungannya udah dapet, berarti kita cari, kita tambah total pengeluarannya itu dengan keuntungan yang didapatkannya ini. Jadi harga jual mobilnya 7.650.000 ditambah 1.147.500.
sama dengan 8.8.797.500. Jadi jawabannya yang B. Kayak gitu ya. Jadi karena kan yang dikeluarkan oleh si ayah ini bukan cuman beli mobil aja, tapi ada biaya perbaikan juga, ada bayar pajak juga. Jadi kita harus menjumlahkan seluruh pengeluarannya dulu gitu. Oke, bisa lanjut ke nomor 7. Nah, ini ada informasi untuk nomor 7 dan nomor 8. Jadi, perusahaan G yang tahun ini merayakan ulang tahun ke-30 mengalami kenaikan laba secara tetap dalam 3 tahun terakhir. Nah, sebagai bentuk apresiasi terhadap karyawannya, perusahaan ini memberikan kenaikan gaji setiap bulan dengan rincian sebagai berikut. Nah, ada manajer, kepala cabang, kepala divisi, dan stafnya. Nah, kita lihat soal nomor 7-nya ya. Nomor 7 ini, Denny diangkat sebagai kepala cabang di perusahaan tadi. Nah, berapa total gaji yang akan diterimanya selama 6 bulan bekerja? Ya, maaf, ini ke bawah. Nah, ini kan total gaji ya. Jadi, kita pakai deret aritmatika. Ada yang masih ingat deret aritmatika? Kenapa kita pakai deret aritmatika? Karena di sini kita harus menjumlahkan gaji selama 6 bulan bekerja ini gitu. Nah, caranya gimana? Caranya ini pakai deret aritmatika. Deret aritmatika itu kan SN ya. Nah, SN N-nya itu berarti 6 bulan karena ditanyanya yang 6 bulan bekerja. Berarti S6 sama dengan, oke bentar rumusnya dulu aja ya. SN itu sama dengan N per 2 dikali, nah ini aku biasanya pakai rumus gampangnya. Ini yang N per 2 itu dikali A plus UN. Atau kalau ada yang bilang A itu sama dengan U1 atau suku pertamanya. Nah, suku pertamanya berarti kalau di sini kan ini kita dimintanya S6 karena untuk mencari total gaji selama 6 bulan bekerja. Berarti 6 per 2. Nah, A-nya, A-nya itu yang mana? A-nya itu kan suku pertama. Berarti gaji pertama dari si Denny ini. Denny itu tadi jadi kepala cabang. Berarti kepala cabang itu yang 15 juta. Nah, gaji awalnya 15 juta. Kenaikannya 200.000. Oh, sebentar. Berarti karena ini kita belum tahu suku ke N-nya, berarti kita pakai rumus yang awalnya aja. Jadi ada dua rumus. Jadi SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali bedanya. Nah, berarti di sini N per 2 dikali 2, tadi gajinya itu gaji awalnya 15 juta, kenaikannya 200.000. Berarti 15 juta, berarti 2 dikali
15 jutanya di sini aku tulis 15.000 aja ya, biar nggak kepanjangan. Ditambah N min 1, berarti 6 dikurang 1. Bedanya tadi 200.000. Aku tulis 200. Berarti S6-nya ini sama dengan, ada yang mau menghitung? Jadi 3 dikali 2 kali 15 juta itu 30 juta. Ditambah 6 min 1, 5, 5 kali 2, 1 juta. Oke, benar Kak Salsabila lagi. Jadi hasilnya 93. Karena 3 dikali 31 juta, jadi totalnya 93 juta. Oke, jadi untuk deret aritmatika ini dia ada dua rumus ya, yang sebenarnya itu sama gitu. Jadi 2A plus N min 1 kali B ini penjabaran dari A plus UN ini. Nah, jadi jawabannya 93 juta. Nah, lanjut ke yang berikutnya. Nomor berapa? 8. Nah, tadi Denny itu seorang seorang kepala cabang. Nah, sekarang seorang staff. Nah, dibalik nih, tadi kan kita disuruh cari total gaji selama 6 bulan. Nah, di sini kita ditanya, dia gajinya itu, dia akan menerima gaji sebesar 8.500.000 itu pada bulan keberapa? Berarti kalau misalnya tadi kita diminta cari deret aritmatika, di sini kita pakai barisan gitu. Karena kita harus mencari 8.500.000 ini suku keberapa gitu. Jadi gini. Jadi pakai baris aritmatika yang yang rumusnya itu UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, UN-nya ini yang mau kita cari. N-nya yang mau kita cari, UN-nya itu kita udah dapat 8.500.000. Nah, A-nya kan dia staff ya. Staff itu gaji awalnya berarti. Gaji awalnya 5 juta. Dengan kenaikannya itu 100.000. Berarti A-nya 5 juta, kenaikannya bedanya itu 100.000. Berarti 8.500.000, A-nya 5 juta. Kayak gini biar 5 juta ditambah ini tetap N-1 aja karena kan kita mau cari N-nya. Lalu B-nya itu tadi 100.000. Nah, berarti 8.500.000. Ini 5 ribunya, 5 jutanya bisa kita pindahin sekarang atau nanti kita selesaiin si N-1 kali 100-nya dulu. Nah, 8.500.000 sama dengan 5 juta ditambah 100 N
dikurang 100. Berarti 8.500. Nah, 5.000 dikurang 100 ini kan berarti 4, 4.900. Berarti dikurang 4.900 sama dengan 100 N. Nah, berarti berapa? 8.500 dikurang 4.900, 3.000, 3.600 ya. 3.600, 3.600 sama dengan 100 N. Nah, berarti dibagi N-nya itu sama dengan 3.600 dibagi 100. Berarti N-nya sama dengan 36. Jadi gaji staf ini sebesar 8. Ya, betul Kak Firman. Jadi staf barunya ini diperkirakan akan menerima gaji sebesar 8.500.000 itu pada bulan ke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang yang aritmatika ini, baris atau deretnya. Ke persamaan. Ya, jadi di sini ada soal untuk nomor 9 sampai 12. Oh ya, Kak Firman udah pernah tes PNS ya. Ya, soal tadi, kalau soal aritmatika atau pola bilangan itu emang sama kayak di materi TIO kemarin ya. Nah, untuk nomor 9 sampai 12 ini ada seiring dengan perkembangan zaman, alat transportasi terus mengalami inovasi, termasuk penggunaan. Jadi kita harus menentukan variabelnya biar seragam. Itu kita anggap variabel X. Ditanya itu Z. Berarti yang eh, yang pertama ini dua penumpang dewasa, dua anak-anak, satu balita, berarti 2X plus 2Y dan 1 plus Z gitu. Karena satu balita sama dengan 3.500.000. Nah, kita lihat ke nomor 9. Karena nomor 9 ini kita diminta cari persamaannya ya. Nah, berarti yang persamaan pertama ini 2X plus 2Y plus Z sama dengan 3.500.000. Benar ya, sesuai dengan paket yang pertama ini. Lalu yang kedua. Jadi yang nomor 1 ini benar.
Lalu yang kedua ada X plus Y plus Z sama dengan 2 juta. Berarti masing-masing ini satu tiket. Jadi buat dewasa satu, anak-anak satu, dan balitanya satu. Oke, sesuai sama paket yang kedua ini ya. Satu dewasa, satu anak-anak, dan satu balita. Senilai 2 juta. Berarti yang nomor 2 ini juga benar. Lalu yang ketiga ini 3 dewasa, satu satu anak-anak, 2 balita. Senilai 4.100.000. Coba lihat ke yang paket 3 ini. Berarti 3 dewasa, satu anak-anak, 2 balita, 4.100.000. Benar ya yang persamaan ketiga. Jadi, nah ada 3 persamaan ini yang benar. Kita coba persamaan dua ini itu X plus Y plus Z itu 2 juta. Jadi yang 3.500.000 ini salah. Dan karena cuma ada 3 paket, jadi persamaan yang benar itu ada 3. Ya, persamaan satu, 2, dan 3 ini. Gitu. Bisa kita lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk mencari pernyataan yang sesuai dengan teks di atas tadi. Nah, di sini jawabannya itu bisa lebih dari satu. Coba kita lihat dulu yang uh, poin A. Jadi, tiket untuk 2 penumpang dewasa dan 2 anak-anak. Oh ya, ini ada keterangan. Kalau tidak ada penumpang balita, berarti Z-nya ini bisa kita ilangin. Karena tadi kan balita itu variabel Z ya. Jadi kita mencari yang X sama Y-nya aja. Oke, gimana carinya? Kan tadi kita udah punya persamaan di sini. Ini kita udah punya 3 persamaan. 2X, 2Y plus Z gitu. Nah, ini aku copy. Oh, buka halaman baru ya, biar nggak numpuk. Nah, kalau misalnya ada soal kayak gini, aku biasanya nggak langsung cari masing-masing variabelnya, karena kan belum tentu kita butuhin. Kita nanti udah sia-sia nyari, ternyata nggak dibutuhin. Jadi, ya udah, kita cari yang emang dibutuhkan dulu untuk mempersingkat waktu juga. Nah, kita coba di uh, poin A ini. Sebentar, maaf lama ya. Ini ada tiket 2 penumpang dewasa dan 2 anak-anak. Berarti 2X plus 2Y. Nah, oh ya, di sini yang A sama B itu pasti dia nggak ada, pasti jawabannya itu nggak mungkin benar dua-duanya. Karena ini kan uh, berbanding terbalik gitu. Kontra pertanyaannya, apa pernyataannya antara poin A sama poin B. Karena yang poin A itu 2X plus 2Y sama dengan 2.500.000, sedangkan yang B-nya itu X plus Y aja 1.500.000 gitu. Nah, jadi kita uji coba dari persamaan ini. Nah, di sini ini kan udah ada 3 persamaan. Ini aku tandain dulu. Ini persamaan satu, ini persamaan dua, ini persamaan tiga. Nah, coba kan di sini kita mau nyari X plus Y-nya aja. Nah, di sini kita bisa pakai persamaan berapa nih untuk dapat X sama Y-nya. Kalau kita pakai persamaan 2, itu nanti masih ada Z-nya. Nah, di sini kita bisa pakai persamaan 2 dan persamaan
1. Jadi persamaan 1 kita kurang dengan persamaan 2. Itu berarti 2x plus 2y plus z sama dengan 3.500. Ini aku tulis 3.500 aja ya untuk mempersingkat. Sama persamaan 2 itu ada x plus y plus z sama dengan 2.000 atau 2 juta. Nah, di sini kita kurangin berarti hasilnya jadi 2x dikurang x itu sama dengan x. Nah, 2y dikurang y sama dengan y, tinggal sisa y. Nah, kalau Z dikurang Z itu kan sudah habis ya, berarti ini tinggal X plus Y-nya aja. X plus Y sama dengan 1.500.000. Nah, ini 1.500.000. Jadi, ini kita udah dapat satu yang benar, tapi baru satu. Karena di soalnya itu kan ada, dikasih tahunya itu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Gitu. Nah, yang benar itu tadi yang poin B ini. Ini yang B-nya ini aku hitumin ya. Atau tebelin aja deh. Ya, nah, yang B itu benar, yang A itu udah pasti salah. Karena kalau misalnya ini kan ibaratnya kayak kita mau beli dua paket ya, berarti harusnya tinggal kita kali dua, harusnya 3 juta. Jadi yang A ini salah, bukan 2.500.000. Nah, kita cari lagi yang lainnya. Nah, sama nih, kayak yang poin B sama E. Selisihnya berarti kan X min Y sama dengan 100 atau 2x min 2y sama dengan 150. Berarti antara poin D sama poin E itu cuma salah satu doang yang benar. Nah, kita cari x min y. Tapi sebelumnya kita coba cari dulu yang C ya. Yang C itu tiket satu penumpang dewasa dan tiga anak-anak. Berarti satu y plus satu berarti x plus 3y. X plus 3y sama dengan, nah, buat mencari X plus 3Y, itu kita bisa pakai persamaan, berapa? Ada yang tahu? Mencari X plus 3Y. Berarti di sini kita bisa cari pakai persamaan, oh gini, yang persamaan satu ini kita kali dua. Jadi gimana ya nulisnya ya? Berarti 2 dikali persamaan 1 ditam dikurang persamaan 3. Jadi gini, kan persamaan 1 itu 2x plus 2y plus z. Berarti karena mau kita kali 2, jadi 4x plus 4y plus 2z sama dengan 3.500 kali 2 itu 7 juta. Nah, dikurang sama persamaan 3. Persamaan 3 itu ada 3x plus y plus 2z sama dengan 4.100.000. Nah, ini kalau misalnya dikurang 4x min 3x sisa x. Terus 4y min y itu sisa 3y. Berarti x plus 3y. Benar ya, sesuai apa yang diminta tadi di soal. X plus 3y. Z-nya berarti habis 2z min 2z. Sama dengan 7 juta min 4 juta 100. Sisa
2.900.000. Berarti yang poin C ini benar juga karena X plus 3Y. Jadi tiket untuk satu dewasa dan tiga anak-anak, maaf. Yang benar itu B sama C, tapi kita masih harus lihat dulu yang B sama yang E-nya. Nah, ini kan selisih ya. Jadi kita diminta cari X min Y. Nah, X min Y itu kita dapat dari mana? Nah, karena ini kan udah positif semua ya, kita bisa cari, kita harus cari satu-satu. Jadi gini, kita cari X-nya. Kan ini tadi kita udah dapat persamaan X, udah dapat dua persamaan baru lagi. Ada X plus Y min sama dengan 1.500.000. Ini aku jadiin persamaan keempat. Terus X plus 3Y sama dengan 2.500.000 ini aku jadiin persamaan ke 5. Berarti di sini sekarang eh, aku mau mengurangi persamaan 5 dikurang persamaan 4. Persamaan 5-nya itu X plus 3Y. Ya, boleh Kak Firman. X plus 3Y sama dengan 2.900.000 dikurang X plus Y sama dengan 1.500.000. Nah, dikurang berarti jadi X-nya itu habis, Y-nya 2, tinggal 2Y sama dengan 1.400.000. Berarti Y-nya sama dengan 700. Nah, Y-nya udah dapet, kita butuh X-nya. Nah, tadi di sini kan, nah ini tinggal kita masukin aja antara persamaan 4 atau persamaan 5 ini. Nah, tapi karena lebih simpel persamaan 4 ini, kita masukin persamaan 4 aja ya buat cari X-nya. Dan X plus Y sama dengan 1.500.000. Tadi kita udah dapet Y-nya 700, jadi kita substitusi Y-nya 700 sama dengan 1.500. Berarti X-nya itu sama dengan 1.500 dikurang 700. Sama dengan 800. Berarti X min Y atau selisihnya itu sama dengan 7, sama dengan 100. Karena X min Y sama dengan 800 kurang 700. Jadi sama dengan 100. Jadi selisihnya antara opsi D sama opsi E itu yang benar itu opsi D. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain untuk nomor berapa? Nomor 10. Oke, masih ada 5 soal lagi. Semangat, itu siang-siang bahas numerasi. Gimana ini kakak-kakak pada puasa? Oke, ini kita bisa next ya, biar soalnya kebahas semua. Nah, ini kita diminta untuk mencari eh, pernyataan yang benar lagi. Ya, ada 5 pernyataan. Kan tadi kita udah dapet ya, X, Y-nya. X-nya 800, Y-nya 700. Nah, Z-nya belum temu. Z-nya tapi bisa kita cari dari persamaan kedua ini. Kan tadi X plus Y plus Z itu sama dengan 2 juta. Sedangkan X plus Y ini sama dengan 1.500.000. Berarti Z-nya ini sama dengan 500. Jadi di sini ini aku halaman baru lagi.
Kita tulis X sama dengan 800, Y-nya sama dengan 700, Z-nya sama dengan 500. Nah, ini pernyataan satu. Pernyataan satu itu 4 penumpang dewasa dan 3 balita. Sama dengan 4.700.000. Berarti 4X plus 3Z. 3Z atau 3Y? Oke, pada kemana nih? Yang pertama, itu diminta kita membuktikan 4X plus 3, 3Z sama dengan 4X plus 3Z sama dengan 4.700.000. Coba benar tidak? Berarti 4 dikali 800 ditambah 3 dikali Z-nya 500. Sama dengan berapa? 4 kali 800, 3.200.000 ditambah 3 kali 500, 1.500.000. Berarti benar ya, 4.700.000. Berarti yang poin pertama ini benar. Lalu yang poin kedua, itu ada 2 penumpang dewasa dan 1 balita. Berarti 2X dan 1Z atau 2X plus Z. 2X plus Z sama dengan 2.100.000. Maaf. Ya, balita. 2.100.000. Ini kakak-kakak pada kemana? Aku boleh minta suaranya nggak? 2 X-nya itu 800. Berarti 2 dikali 800 ditambah Z-nya 500. Sama dengan, benar nggak 2.100? Kan 2 kali 800, 1.600. Ditambah 500. Berarti benar ya, 2.100.000. Di poin kedua juga benar. 5 balita 1.500.000. Berarti 5 balita itu 5Z. 5Z berarti sama dengan 5 dikali 500. Sama dengan 2.500.000. Berarti yang tiga ini salah. Karena harusnya 2.500.000. Ini salah. Yang keempat. Nah, kalau kayak gini berarti kita harus cari semuanya nih. Nggak bisa. Jadi, mengandalkan kecepatan berhitung aja. Nah, yang keempat ada 4 penumpang dewasa tambah 2 balita. Berarti 4X tambah 2Z. 4X tambah 2Z sama dengan 4 dikali 800 ditambah 2 kali 500.
Berarti sama dengan 4 kali 8, 3.200.000 tambah 1 juta. Berarti 4.200.000 ya. Ini salah atau benar? Oh, kebalik. Bukan 2.400.000, tapi 4.200.000. Berarti ini salah lagi. Coba yang terakhir. 8 penumpang dewasa dan 6 balita itu 4.900.000. 8 kali 8. 8 juta kali 800 kali 8, 8x tambah 6z. 64 tambah 3 berarti 9.400.000. Nah, salah lagi ya. Berarti yang benar itu cuman pernyataan satu dan pernyataan dua. Oke, bisa lanjut ke soal berikutnya lagi. Nah, ini masih yang tadi. Nah, tadi yang dewasa 900, benar atau salah? Salah ya, Salah. tadi kan ya yang dewasa itu tadi 800.000, yang anak-anak 700.000, benar atau salah? Benar. Benar. Iya, nah yang ketiga ini ada satu dewasa, satu anak-anak, dan dua balita. Berarti X plus Y plus 2Z. Kita coba hitung ya. X plus Y plus 2Z. X-nya 800 tambah 700 tambah 2 kali 500. Sama dengan 2.500.000 ya. Berarti ini jawabannya, maaf, kurang tepat. Bener nggak atau aku ada salah hitung? Benar, Kak. Bener ya. Berarti ini salah. Coba yang keempat. 3 dewasa, satu anak-anak, 3 balita. Berarti 3X plus Y plus Z. 3X plus 3Y plus Z. Bener nggak? Oh, maaf, salah. Y plus 3Z. 3 kali 800 tambah 700 tambah 3 kali 500 sama dengan berapa? 3 kali 800, 2.400, 2.400 tambah 700, 3.100, 3.100 tambah 1.500, 4, 6. Bener nggak 4.600? Benar, Kak. Oke, benar ya. Oke, Kaniki. Jadi yang pernyataan 4 benar. Terakhir, pernyataan 5. 3 dewasa, satu anak, satu balita. Berarti 3X plus Y plus Z sama dengan 3 kali 800 tambah
700 tambah 500 sama dengan 24 tambah 12, 36. Benar? Benar. Benar. Oke, berarti nomor berapa ini? Nomor 12. Jawabannya yang benar itu 2, 4, dan 5. Yang salahnya itu 1 dan 3. Oke, bisa kita lanjut. Untuk persamaannya selesai sampai sini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini narasinya lumayan ya. Nah, di sini ada kondisi dan letak geografi Indonesia yang membuat potensi terjadinya bencana alam. Nah, ini ada uh, riwayat informasi jumlah korban akibat banjir tersebut dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Nah, kita lihat soalnya. Oh ya, ini untuk nomor 13 aja kok. Nah, rentang. Kita diminta rentang jumlah korban jiwa antara tahun 2012 hingga 2014. Nah, 2012-2014 itu datanya ada 34, 32, 33. Oh ya, berarti kalau misalnya rentang, rentang itu gimana mencarinya? Rentang itu bisa dibilang juga jangkauan ya. Jadi data terbesar dikurang data terkecil. Nah, tadi data 2012 hingga 2014 itu ada 34, 32, 33. Berarti data terbesarnya ada di 34, data terkecilnya ada di 32. Jadi tinggal kita kurangin. 34 dikurang 32. Jadi rentangnya sama dengan 34 dikurang 32 sama dengan 2. Oke, simple bukan? Jadi rentangnya itu 2, rentang korbannya. Oke, bisa kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, ini ada pertandingan La Liga Spanyol. Ada Barcelona, Real Madrid, Atletico, Sevilla, dan Valencia. Nah, uh, scoringnya, di sini tuh ada 20 tim. Tapi uh, timnya itu yang masuk ke 5 besar itu cuma Barcelona, Real Madrid, Atletico, Sevilla, dan Valencia. Nah, setiap timnya itu melakukan 2 pertandingan dengan setiap tim lainnya. Nah, untuk setiap kemenangan, scoringnya itu kalau menang itu 3 poin. Kalau imbang atau seri itu 1 poin. Dan kalau kalah itu 0. Nah, jadi kita lihat soal ke-14. Nah, di sini kita ditanya total pertandingan yang akan dimainkan sepanjang musim. Ini oleh setiap timnya ya maksudnya. Nah, tadi total timnya itu ada sama dengan 20. Nah, kan kita gak mungkin kan main sama tim sendiri, berarti pasti harus sama tim lain. Berarti tim lawan kita itu totalnya sama dengan 19. Nah, total pertandingan ya berarti sama dengan karena lawannya ada 19 dan setiap timnya itu bertanding dengan 2 kali melawan tim lain berarti 19 dikali 2 sama dengan 38. Oke, ketemu. Jadi jawabannya 38 yang C. Oke, nah ini masih simpel ya. Oke, yang terakhir. Udah yang terakhir aja nih. Nah, yang terakhir itu, nah selain Barcelona, tadi kan ada 5 tim lain ya. Nah, tim yang masih berpeluang untuk menjadi juara La Liga Spanyol tahun 2023 adalah, berarti kita harus mencari total skor yang didapatkan oleh setiap tim ini tadi. Kan kalau menang 3, kalau imbang atau seri itu 1, kalau kalah 0. Nah, Barcelonanya ini kita singkirin aja, karena kan Barcelona itu udah pasti menang.
karena dilihat dari total menang itu Barcelona yang paling banyak. Nah, kita diminta cari 4 tim ini yang masih berpeluang menang itu siapa. Nah, imbang itu, nah di sini menang, imbang, kalah. Kalah itu kan nol ya. Nah, jadi kalah ini nggak usah kita lihat dulu, karena kan dia nggak akan ngasih uh, pundi-pundi skor gitu. Jadi kita lihat yang menangnya aja. Nah, yang menangnya ini kan sama-sama 2-1 nih. Real Madrid sama Sevilla. Real Madrid 2-1, Sevilla 2-1. Atletico Valencia itu sama-sama 20. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita bisa cari yang Atletico sama Valencia aja. Yang kemungkinan menangnya tuh siapa lagi gitu. Karena kalau misalnya dilihat dari jawaban juga, Real Madrid sama Sevilla itu ada semua ya. Di A itu ada Real Madrid sama Sevilla, yang B juga, yang C ada Sevilla, yang D ada Real Madrid, yang E ada Sevilla. Jadi kita cari antara Atletico sama Valencia yang skornya lebih kecil. Nah, nah kita lihat yang imbangnya aja. Imbangnya itu lebih besar Atletico daripada Valencia. Walaupun beda satu kan tetap ya beda gitu. Jadi di sini Valencia kita bisa asumsi dia paling kecil skornya karena imbangnya lebih kecil daripada Atletico. Jadi jawabannya itu yang Real Madrid, Atletico sama Sevilla karena Valencia dia terlalu kecil. Kayak mungkin apa kita mau cari skornya masing-masing? Tadi jadi tips tadi itu untuk mempersingkat waktu nanti gitu pas ujiannya. Nah, coba kita cari ya di sini. Kita cari Real Madrid itu sama dengan tadi Real Madrid itu 2-1 menang. Jadi 21 kali 3 ditambah serinya itu 9, serinya 9, berarti 21 kali 3 tambah 9 sama dengan 63 tambah 9, 72. Real Madrid 72, terus kalau Atletico tadi menangnya 20, imbangnya 10. Jadi 20 kali 3 tambah 10 sama dengan 70 ya. Atletico terus Sevilla. Sevilla tadi menangnya 2-1, imbangnya 7. Jadi 21 kali 3 tambah 7 sama dengan 63 tambah 7, 70. Nah, sama nih Atletico sama Sevilla. Kita lihat Valencia. Valencia tadi menangnya 20 kali 3, serinya tadi 9. Sama dengan 20, 60, 69. Oke, benar ya. Jadi yang kemungkinan menang, yang masih berpeluang menang itu ada Real Madrid, Atletico, dan Sevilla. Oke, karena sudah dibahas semua 15 soal, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Kayak pas banget nih waktunya 11.30. Sebelum aku tutup, ada yang mau ditanyain dulu untuk pembahasan soal kita hari ini. Mungkin ada yang masih kurang paham. Yang nomor 14 itu masih kurang paham, Kak. Nah, 14. Oke, dengan Kak siapa tadi? Maaf nggak kelihatan yang Kakak Niki ya. Oke. Oke, nah ini kan dalam kompetisi La Liga Spanyol 2023, setiap timnya itu bertanding 2 kali melawan setiap tim lainnya.
Nah, di keterangan soal tadi itu, sebelumnya itu ada 20 tim, total timnya itu. Jadi total tim 20. Terus ditanya total pertandingan yang akan dimainkan sepanjang musim. Jadi total pertandingan dari setiap timnya ini gitu. Jadi kan ini total timnya itu ada 20. Nah, tapi jadi kita itu kan nggak mungkin melawan tim kita sendiri gitu. Jadi pasti jadi satu tim itu lawannya ada 19 tim lainnya. Nah, yang masing-masing uh, bertandingnya itu dua kali melawan setiap tim lainnya ini gitu. Jadi 19 tim lawan dikali sama dua kali pertandingan ini. Jadi satu tim setiap tim itu bertanding dua kali melawan setiap tim lainnya. Jadi 19 tim lawan itu kita bertanding dua kali. Jadi hasilnya ada 38. Ini total pertandingan untuk setiap timnya ya, Kak. Kayak gimana? Masih bingung nggak? Baik, Kak, udah paham. Dah. Kayak yang lainnya, ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin dari Salsa, Kak Anggi. Oke, Kak Anggi. Semoga penjelasan aku bisa diterima ya oleh kakak-kakak semua. Oke, mungkin karena udah nggak ada yang mau ditanyain lagi ya, dan pembahasan soalnya udah habis 15 soal. Semoga semoga penjelasan dari aku bisa diterima, bisa dipahami oleh kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Semoga yang puasa dilancarkan, semoga urusannya dilancarkan. Oke, makasih semua kakak-kakak. Semoga nanti kalau udah ada kepastian pembukaan PPG calon gurunya ini tesnya dilancarkan ya. Amin, makasih ya, Kak. Iya, sama-sama semuanya. Oke, aku tutup ya kelas hari ini. Terima kasih semuanya.